setiap manusia ini ada pada dirinya yang pertama adalah nafsu. Ini perlu dikendalikan. Yang kedua, syaitan, godaan syaitan. Syaitan yang senantiasa ikut menyertai manusia namanya syaitan korin. Itu ikut aliran darah. Dan ada iblis memang di luar. Dan iblis ini tak putus asa untuk membalas dendam kepada keturunan Nabi Adam, yakni manusia. Ini sasarannya. Karena iblis ini telah dipastikan menjadi ahli neraka, maka dia dendam kepada keturunan Nabi Adam karena dia tak mau menghormat Nabi Adam. Gara-gara tak mau menghormat itulah maka dia, Allah Ta'ala pastikan dia akan menjadi ahli neraka. Dia berjanji dan mohon kepada Allah, ya Rabb, kami minta panjang umur. Tujuannya ialah untuk menggoda, mencari mangsa, yakni daripada keturunan Nabi Adam ini aku bawa ke dalam neraka. Ini. Jadi dua yang harus kita jaga ini, ya. Yang pertama nafsu, ini perlu dikendalikan. Yang kedua setan, hasutan setan. Yang paling berat manusia ini ketika orang itu nazar. Setan juga mengambil kesempatan untuk menggoda, yakni untuk menghasut supaya seorang itu terkeluar daripada imannya, supaya murtad. Karena itulah seorang yang tak kuat iman, boleh jadi dia tergelincir imannya, naudzubillah, dia akan mengikut hasutan syaitan itu sehingga dia terkeluar daripada dunia dalam keadaan su'ul khatimah. Itu jaga. Justru karena itulah kita ini perlu jaga. Ibarat bunga ini perlu senantiasa siram, ya Pak, ya, supaya tidak layu. Kalau kita mempunyai bunga di rumah misalnya, itu kalau sekiranya tidak ada hujan, tidak ada gerimis, tentu terik matahari, itu perlu disiram. Kalau tak disiram, boleh jadi layu. Saya di rumah ada tanam bunga-bunga kiri padi, pandan dan sebagainya. Ya kalau tak ada hujan saya siram. Kalau tidak layu, ya kan? Begitu juga iman kita ini, kalau kita punya iman ataupun rohani kita ini, kalau tak diberi siraman boleh jadi layu. Apabila layu tak terdaya, tak dapat melawan gejolak nafsu dan setan. Inilah perlunya kita wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Satu sama lain saling mengingatkan tentang kebenaran, ya. Nasihat menasihati dan mengingatkan atau nasihat menasihati tentang kesabaran. Jelas? Ini perlunya kita belajar. Jadi menuntut ilmu itu hukumnya fardu ain, wajib. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Ya bukan sunnah, Bu. Bukan fardu kifayah, bukan. Nah, terutama fardu ain mesti kita pelajari dan itu banyak rangkaiannya. Nah, baik. Saudara-saudara sekalian, setelah itu manusia itu daripada bayi sampai dia akil baligh, ya, akil baligh ini sudah memayis, setelah itu baru baligh. Apabila seorang perempuan sudah haid itu menunjukkan telah baligh, dan laki-laki antara umur 15-an itulah. Maka itu apabila sudah akilin balighin mukallafin, itu dikira wajib mengerjakan perintah dan menjauhi segala larangannya. Setelah itu remaja, kita akan memasuki alam remaja seorang itu. Nah, menurut Imam Ibnu Al-Jauzi rahimahullahu ta'ala, bahwa masa kanak-kanak ialah sejak dilahirkan hingga umur 15. Itu boleh dikatakan kanak-kanak.
Masa muda ialah masa remaja, yaitu dari umur 15 tahun hingga umur 35 tahun. Ini namanya remaja. Ini pun kena jaga baik-baik. Apabila anak seseorang ini sudah puber, pancaroba, perlu jaga-jaga. Sebab itu mudah terpengaruh dengan kawan-kawan. Jadi bapak dan ibu sekalian harus memantau ibu bapak perlu memakan peranan. Di mana anaknya itu sekarang, kok lambat pulang, cari kawannya. Kalau boleh minta nomor telepon kawannya supaya tahu di mana dia sekarang. Nah, itu penting sebab masa puber ini biasanya masa pancaroba ini sudah macam berubah. Itu biasanya lebih mementingkan kawan daripada keluarga. Ini kadang-kadang, ini jelas. Itu memang dari segi tahap umurnya gitu. Orang-orang yang laju-laju naik motor, naik kereta jadi hell rider, itu usianya dalam usia 15 ke 35. Iya kan? Tak ada orang dah umur 60, umur 50 ke atas jadi ape-ape. Datuk-datuk tak ada, laju-laju, tak, sudah kurang. Ini dalam usia 15 ini nak jaga umur 15 ke atas sampai umur ke 35 tahun.